Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Podcast 184. Gua kasih judul Pandemi. Hotel ditutup, suami PHK dapat pesangon. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Dan ini kisah nyata, sebuah obrolan gue dengan seorang ibu, dan sebut saja namanya Ibu Ratih. Dan kalau lo perhatiin dari salah satu dari podcast gue yang pernah ada, di sana gue pernah ceritain tentang kisah pasangan suami istri ini, ya. Jadi gue udah pernah cerita, dimana kalau sedikit flashback, lo coba cari aja, lihat dimana sang istri itu punya gaji gede tapi sebenarnya nggak bisa nabung. Dia udah punya dia punya anak dan harus mempersiapkan kuliahnya. Cuman karena gaya hidup mungkin, karena nggak bisa ngatur keuangan mungkin, sehingga menyebabkan akhirnya nggak jujur sama suami, sehingga akhirnya gali lubang tutup lubang. Terus kemudian akhirnya nggak jujur dan takut banget kalau jujur nanti dicerain sama suaminya, begitu. Tapi gue pernah bilang bahwa ibu lebih baik ambil kesempatan untuk ngobrol sama suami dan coba jujur ngomong apa adanya. Gue yakin gak semudah itu juga orang diceraiin. Apalagi kan aneh kalau misalnya kita mencoba untuk jujur, untuk cerita tentang situasi kita saat ini, terbuka padanya, masa diceraiin adanya. Kalau nggak jujur baru diceraiin gitu kan. Oke. Jadi gue mau bacain galan kalimat ini. Sebenarnya ada kisah lanjutan dari kisah Ibu Ratih ini tentang pengalaman suaminya. Akhirnya dia hubungin gue lewat WA dan kemudian berhadapan dengan situasi yang mengagetkan saat ini, di situasi pandemi seperti ini, ya. Di saat, kalau gue bilang, di saat mereka akhirnya mencoba untuk bersatu, untuk saling terbuka, tapi ada cobaan lain yang harus dihadapin. Jadi gue bacain dulu WhatsApp yang tertera di chatting dari Ibu Ratih ini. Jadi selamat menyimak, selamat mendengarkan. Gue coba baca tulisannya, ya. Jadi pas awal pandemi, hotel ditutup, suami dirumahkan 3 bulan. Selama itu dia mulai tampak seperti ketakutan karena puji Tuhan, aku tetap bisa masuk kerja dengan gaji full. Lalu dia berhalusinasi ketakutan ini itu, sempat bilang jangan tinggalin aku gak kerja, dan ternyata itu berlarut. Di bulan Oktober aku bawa ke psikiater, gangguan cemas atau depresi, takut kerja, gak ada semangat kerja. Sampai akhirnya di bulan April mengajukan pengunduran yang ternyata di ACC berakhir di 30 April kemarin. Dia begitu rapuh, gak bisa survive dengan keadaan pandemi. Dia memohon aku untuk berhenti bekerja. Dia mengakui kekuatanku dan kesabaranku. Dia minta maaf ke aku selama ini. Mungkin dia sadar berlaku gak adil ke aku. Begitu dia pernah menginjak-injak aku hingga aku gak ada artinya. Mungkin dia sadar itu. Ya, aku bersyukur sekarang dia begitu seperti butuh aku dan sayang banget. Dan sampai pada akhirnya dia serahkan lagi keuangan ke aku. Aku tahu dia tuh gak sanggup saat ambil alih semua mutasi keuangan yang ternyata kebutuhan itu sungguh besar. Selama ini aku dianggap menggunakan uang dan hutang karena untuk aku sendiri. Ya, ada hikmah untuk semua itu. Namun saya sadar di depan sana tantangan besar ada di pundakku untuk membesarkan dan menghidupi serta mensukseskan anak-anakku. Maka dia kasihin semua uangnya ke aku yang ngatur. Dia gak sanggup mikir, Pak, gitu. Supire aku sekarang. Kasihan sih, Pak. Ya, aku yang harus sabar, hati-hati. Aku masih harus nyicil bank, Pak, tiap bulannya. Dengan gajiku tiap bulan, aku harus bisa nyicil dan menghidupi semuanya.
tapi uang-uang itu harus aku selamatin, harus aman. Dah tahu kisahku kan? Bulan Desember pas Natal aku kena COVID. Pas itu HP ku yang lama rusak. Aku kehilangan semua kontak termasuk nomor HP-mu, Pak. Terus kemudian maka jadi bapaknya ini akhirnya terima pesangon dan dia dikasih ada kalimat di sini di chattingnya, maka aku harus buktikan uangnya bisa dikembangkan. Udah pikirin harusnya cuman ada kita punya uang sesuai gajiku aja, yang disimpan gak dianggap ya. Baik Ibu, untuk Ibu Ratih ya gitu. Teman-teman para pendengar yang dengerin malam ini, kisah ini kisah nyata. Saya cuman mengajak teman-teman yang mendengarkan, rekan-rekan dari 13 negara yang mendengarkan podcast ini, mari kita berdoa untuk ibu ini, Ibu Ratih yang berjuang bersama suaminya, jatuh bangun membangun keluarga ketika ada ketidakterbukaan, ketika soal pengaturan uang mulai mulai ditata kembali, ternyata ada cobaan-cobaan lain. Maka saya langsung waktu pas lagi nelpon lagi cerita gitu, langsung aku bilang, pertama tipsnya ini karena sebenarnya berdua nih nyicil di bank, maka sekarang harus belajar hemat-hemat gitu. Pesangon yang didapat itu dijaga dengan baik. Jangan dimasukin ke yang namanya kayak model kayak tergiur dengan investasi yang dapatnya 30%, 40% ya, 20, enggak sesuatu yang enggak masuk akal, yang diiming-imingi terlalu besar, lebih baik dihindari. Jadi masuk ke yang aman untuk situasi saat ini, apalagi duitnya diperluin nanti buat anak kuliah. Jadi pertama aku kasih tipsnya ke Ibu Ratih. Sekarang tata ulang dulu pengeluaran, pemasukannya ditata ulang, manajemen keuangannya ditata ulang, karena yang sekarang berjuang adalah ibunya sendiri. Kedua, semangati suami, karena suami sebagai kepala keluarga seringkali ngedrop ketika dia itu kehilangan pekerjaan. Rata-rata suami itu begitu. Lelaki itu kalau dalam keluarga demikian. Begitu juga itu yang gue rasain ketika di keluarga gue sendiri. Papa gue ketika ambruk, dia tuh ngedown banget gitu. Tapi gue mencoba untuk hadir buat dia, untuk memberikan semangat, karena pada akhirnya ketika dia ngedown, maka gaji yang gede kan gaji istri kan jadi merasa lebih gede kan. Jadi merasa kita kehilangan kemampuan gitu. Itu bisa situasi itu bisa terjadi pada siapapun ya gitu. Kalau misalnya suaminya yang bekerja, istri yang nggak bekerja, dua-duanya tiba-tiba ternyata suaminya juga kena PHK, itu juga masalah juga gitu ya. Jadi itu berat banget. Jadi di situasi keluarga Ibu Ratih ini, suaminya lagi depresi, jadi harus bangkitin semangatnya. Paling nggak suami nggak boleh ngedown banget, nggak boleh jatuh banget, dan harus bangkit, karena anak-anak juga bisa kena pengaruh emosi negatifnya. Dikhawatirkan dari pengalaman pribadi dengan ayah gitu ya. Kalau misalnya ayah kehilangan pekerjaan terus kemudian emosi tinggi, kemudian bisa ke anak-anak, jadi rasa semangat tuh hilang gitu. Kayak kisah ini ngingetin kayak film Life is Beautiful. Nonton deh terkait dengan kisah yang kurang lebih mirip bagaimana cara membangkitkan semangat ya. Life is Beautiful itu keren banget itu ya. Itu luar biasa. Oke, lanjut. Jadi kemudian tips yang ketiga, jangan masuk ke investasi yang sangat membahayakan gitu. Mempertaruhkan uang, menaruh uang dengan mengharapkan imbalan yang cepat, yang instan ya.
Jadi lebih baik menurut saya untuk saat ini taruh di reksadana pasar uang yang memang bisa bergerak otomatis, yang nggak terlalu resikonya nggak kegedean, dan paling nggak bisa nyiapin buat anak, buat dananya didiemin. Terus nanti pada saat anak buat kuliah, nah dia bisa untuk untuk membayar. Nah, tantangan berikutnya adalah karena sang suami ini lagi dibangkitin semangatnya, maka temukan peluang-peluang lain. Gue juga berkaca pada diri gue sendiri, kalau gue terjadi di saat seperti itu, apa yang gue harus lakukan? Jangan menyerah, intinya gitu, jangan menyerah. Tapi cari peluang-peluang lain. Lu main survei kayak apa? Aku jujur aja ya, adikku tuh satu jadi driver gokar. Adikku satu lagi sambil kerja sambil jadi driver Gojek. Dan mereka nggak malu gitu harus menjadi driver itu. Lah, kenapa nggak kita coba masuk ke situ kan gitu? Atau pokoknya jangan sampai ngeluarin saat ini, jangan sampai ngeluarin biaya yang sangat banyak dulu gitu. Jadi harus bertahan, harus tetap nemuin potensi-potensi, peluang-peluang yang nggak ngeluarin biaya yang sangat besar gitu. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya buat pelajaran kita bersama, saya nggak tahu Ibu Rati ataukah suami udah mempersiapkan dana darurat. Situasi-situasi seperti inilah yang sangat sebenarnya membuat ketika keluar, ketika resign tanda tangan, hati tuh merasa resah karena mungkin dugaan saya sang suami nggak menyiapkan dana darurat 3 kalinya pengeluaran bulanan gitu. Seandainya dilampau dulu, tahu bahwa harus ngumpulin dana daruratnya 3 kali pengeluaran bulanan, ya, maka ketika mendapatkan surat untuk pengunduran diri, maka dirinya akan lebih siap. Paling nggak bisa bertahan selama 3 bulan, ya, selama 3 bulan dengan gaji yang dana darurat yang udah disiapin. Dan dana darurat itu nggak boleh diganggu gugat, hanya digunakan pada saat genting. Maka tipsnya buat Ibu Rati, selagi bisa nabung, selagi bisa ngumpulin, coba cek kembali buat ibu juga, sendiriin lagi dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan. Sehingga pada titik tertentu, titik situasi pandemi seperti ini yang kita nggak pernah tahu terjadi pada siapapun, kita jauh lebih siap gitu. Buat bapak, tetap semangat, tetap maju, harus semangat, karena anak-anak butuh semangat. Karena aku juga bisa ngerasain situasi seperti itu, di mana papaku dulu juga kayak gitu, berhadapan dengan situasi itu. Semoga hal ini menjadi pembelajaran kita bersama, dan kita berdoa untuk Ibu Ratih dan keluarga. Semoga Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini kiranya membantu untuk berdoa juga buat Ibu Rati dan keluarga ini. Karena situasi pandemi ini banyak banget yang mengalami cobaan yang luar biasa, gak mudah, banyak perusahaan-perusahaan kehilangan usahanya sehingga harus memecat karyawannya, bahkan ada perusahaan yang gak bisa bayar karyawannya juga. Jadi banyak pergumulan yang harus dihadapin gitu. Tetap semangat, tetap maju terus, pantang menyerah. Dan tips saya yang paling terakhir adalah, ini buat pembelajaran kita. Selama kita punya penghasilan utama, ya, di pekerjaan utama, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah membatasi diri untuk fokus pada hanya satu pekerjaan. Tapi carilah kesibukan lain, pekerjaan yang lain juga sebagai sampingan ya. Jadi mendukung aja, sebagai pendukung, bukan sebagai akhirnya menjadi yang utama. Tapi cari, selagi masih kita produktif di pekerjaan yang utama,
kita cari peluang-peluang di tempat yang lain, potensi-potensi yang lain di mana kita mengeluarkan kemampuan kita gitu. Itu aja kisah terkait dengan Ibu Rati dan suami. Selamat malam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari gua, Lembu Tambun.